Bismillahirrahmanirrahim. Halo, berjumpa lagi dengan saya, masih dengan channel YouTube yang sama. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi perhitungan MPN atau APM, yakni angka paling mungkin yang merupakan bagian dari perhitungan pada pengujian cemaran mikroorganisme. Nah, pada video kali ini saya sarankan Anda sebelum menyimak dengan tuntas seluruh video yang ada di sini, sebaiknya kamu tonton dulu video-video sebelumnya terkait tentang cara pengujian dari cemaran mikroorganisme tersebut, karena masing-masing video ini sangat berkaitan. Oke, dan video yang lain adalah penentuan total mikroorganisme, yakni terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada yang bagian pertama membahas tentang bagaimana cara perhitungan ALT pada bakteri. Kemudian yang kedua adalah perhitungan menentukan angka Kappan-Kamir. Dan yang terakhir pada video kali ini kita akan membahas tentang penentuan most probable number atau yang biasa disebut juga angka paling mungkin. Nah, sebagai berikut, ini adalah contoh data MPN yang dihasilkan dari pengujian cemaran ya, dimana pada tabel berikut, pada tabung-tabung ini terlihat bahwa ada hasil yang positif dan ada yang negatif. Tabung yang positif ini itu adalah yang ini ya, yang terjadi perubahan warna dari awal, yakni pada pengenceran yang pertama ini atau 10 pangkat minus 1 itu ada dua tabung yang dinyatakan sebagai positif. Kemudian pada pengenceran 10 pangkat minus 2 juga ada dua tabung yang dinyatakan sebagai positif, dan pada pengenceran yang 10 pangkat minus 3 itu ada satu tabung yang positif, dimana untuk mengetahui apakah tabung ini masuk dalam kategori positif atau tidak, makanya tadi saya sarankan Anda untuk melihat video sebelumnya. Namun kali ini juga saya akan ulang bahwa ada 3 penanda pada metode MPN untuk menyatakan apakah hasil yang diperoleh itu dinyatakan positif. Yang pertama adalah ketika terjadi endapan atau kekeruhan pada media. Kemudian yang kedua adalah ketika terjadi perubahan media, warna media, yakni yang awalnya berwarna hijau setelah penambahan indikator BTB, itu akan berubah menjadi berwarna kuning. Kemudian yang ketiga adalah terbentuknya gelembung gas yang akan tertampung di dalam tabung Durham ini. Nah, ketiga hasil positif ini diakibatkan karena terjadinya proses fermentasi laktosa dari media yang ada yang dilakukan oleh kelompok bakteri coliform. Nah, untuk menentukan nilai MPN-nya itu kita bisa lihat, kita bisa menggunakan rumus berikut ya. Nilai MPN yang tertera pada tabel kemudian dikali dengan seperfaktor pengenceran tabung tengah, di mana pada pengujian ini itu menggunakan seri tabung 3. Nah, baik, kita akan coba menghitung nilai MPN dari data berikut ya. Nah, hal yang perlu diketahui adalah kita harus mencari tabel yang kita harus mencari tabel pengujian yang menggunakan seri tabung 3. Berikut adalah nilai tabel pada seri tabung 3. Nah, untuk melihat nilai tabel pada seri tabung 3, yang diperhatikan tadi ini, angka-angka tabung positif yang ada di masing-masing pengenceran. Kemudian kita cocokkan pada tabel ini. Maka diperoleh nilai tabelnya adalah sebesar 28. Nah, nilai tabel sebesar 28
maka kita tinggal langsung memasukkan ke dalam rumus. Ya, sama dengan nilai tabel 28 dikali dengan faktor pengenceran tengahnya tadi adalah 10 pangkat minus 2. Sehingga diperoleh hasil nilai APM atau MPN-nya adalah 2,8 dikali 10 pangkat 3 koloni per mililiter untuk sampel yang berupa cairan atau larutan, dan koloni per gram untuk sampel yang berupa padatan. Nah, ingat sekali lagi proses pelaporan itu hanya menggunakan dua angka, yakni angka satuan dan angka desimal. Selanjutnya, ini juga ada contoh pengujian MPN dengan menggunakan seri tabung 5. Ya. Jadi menggunakan 5 seri tabung, ya. 5 seri pengenceran. Jadi untuk pengujian MPN itu bisa menggunakan seri tabung 3, seri tabung 5, seri tabung 7 dan seterusnya yang berkelipatan ganjil. Nah, contoh untuk seri tabung 5 ini, misalnya kita peroleh hasil data pada kolom yang C ini, di mana di sini menyatakan bahwa tabung yang pertama, pada tabung yang pertama ada 5 tabung yang dinyatakan positif, kemudian tabung yang kedua, pengenceran yang kedua, itu dinyatakan dengan 4 tabung, kemudian pengenceran ketiga ada 4, kemudian pengenceran keempat ada 1, dan yang pengenceran terakhir ada tidak ada. Maka angka yang dihasilkan itu adalah 441. Yang diambil adalah 3 pengenceran ini. Oke, maka dihasilkan nilai sama dengan nilai MPN-nya, nilai tabelnya adalah 40. Maka kita tulis 40 dikali faktor pengenceran tabung tengahnya itu tetap 10 pangkat minus 2. Nah, itu tadi penjelasan terkait perhitungan nilai MPN ya. Jika kamu merasakan manfaat dari materi kali ini, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian semua. Dan karena berbagi sedikit ilmu itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri. Nah, untuk mendukung channel ini, jangan lupa di-subscribe sehingga kita dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi kamu agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan terkait perhitungan ini atau ada materi yang ingin kalian bahas, silahkan cantumkan pada kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat!